Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bukti transaksi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas itu kita menggunakan dana kecil. Dari pengeluaran kasnya sistemnya kita menggunakan dua sistem. Ada sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Nah, sebelum kita memperdalam materi sistem dana kas kecil, sekarang kita mengenal dulu bukti-bukti transaksinya. Di sini ada macam-macam bukti transaksi. Nah, di sini ini adalah contoh dari nota kontan. Nah, nota kontan itu apa sih? Nota kontan itu sebuah bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Nah, di dalam nota kontan itu nanti akan tertera nama barangnya, maaf dari atas. Di sini nanti akan tertera nama dan alamat penjualnya, kemudian di sini ada nama dan alamat pembelinya, kemudian ada nama barang, berapa unit barang yang orang tersebut beli, kemudian ada harga satuan dan ada harga total jumlah per nama barang dan total keseluruhan yang harus dibayarkan. Tuh. Nah, nanti di sini ada diketahui oleh tanda tangan sebagai pengesahannya. Kemudian dalam nota kontan itu ada lembar pertama atau asli akan disimpan oleh pembeli, sedangkan lembar kedua atau kopiannya akan disimpan oleh penjual sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Nah, ini untuk nota kontan itu kalau kita membeli barang langsung membayar secara lunas atau tunai, itu akan menerima nota kontan. Dan nota kontan ini akan dibuat maksudnya ada dua, yang satu asli dan yang satunya adalah kopiannya. Untuk aslinya itu akan dipegang oleh penjual untuk diarsipkan dan nanti akan dibuat pembukuannya. Dan untuk yang kopiannya itu akan diberikan kepada pembelinya. Tuh, kemudian di sini dalam nota kontan memuat sebuah informasi mengenai hal-hal sebagai berikut. Nah, tadi ada nama perusahaan atau nama toko sebagai yang mengeluarkan nota, kemudian ada nomor notanya, ada tanggal, ada jenis barang, ada jumlah yang diambil atau dibeli, harga satuan dan jumlah harganya. Nah, kamu di sini bisa lihat di sini ada tanggalnya, kemudian ada nomornya di sini. Tuh. Ini nomor untuk yang dibukukan dan ini nomor dari nota kontannya. Nah, ini kebetulan belum diisi. Nah, harusnya ini diisi. Misalkan, oh ini pembelian yang kedua berarti 02 dan seterusnya. Kemudian setelah nota kontan, di sini ada nota kredit. Nah, ini ada gambarnya, ada nama dan alamat dari penjual, kemudian ada nama dan alamat dari pembeli, ada tanggalnya. Nah, di sini ada keterangannya dan ada tanda tangan. Karena tanda tangan itu mengesahkan bukti-bukti transaksi. Dan untuk nota kredit itu adalah sebuah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Kemudian nota kredit ini dikeluarkan oleh pihak penjual. Salah satu fungsi dari nota kredit ini adalah sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pihak pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Nah, nota kredit ini dibuat oleh penjual. Kemudian misalkan ada kasus pembeli itu, misalkan saya membeli barang ke tempatnya Nurul misalkan. Nah, ternyata yang saya pesan itu barangnya rusak atau reject.
Nah, secara otomatis saya akan mengembalikan barang tersebut. Nah, pada waktu saya mengajukan permohonan untuk mengembalikan barang tersebut, maka penjual akan membuatkan nota kredit. Nah, pada waktu pengembalian tersebut bisa nanti ditukar, bisa juga dikembalikan uang. Nah, kalau ditukar berarti saya mengirim barangnya yang rusak dulu, nanti akan dikirim lagi barang yang penggantinya. Tuh. Nah, kalau misalkan diganti dengan uang, berarti nanti pihak penjual akan mentransfer sejumlah uang seharga barang yang kita kembalikan. Nah, atau misalkan oh ternyata waktu saya membeli barang ke Nurul itu saya kredit bukan tunai. Nah, berarti nanti utang saya ke Nurul akan berkurang karena ada barang yang dikembalikan. Kemudian ada kwitansi. Nah, di sini kwitansi itu merupakan sebuah bukti dari transaksi pada saat penerimaan sejumlah uang. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, lalu kemudian diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Nah, ini kwitansi itu misalkan tadi saya membeli barang kepada Nurul, kemudian saya membayar secara tunai. Nah, pada waktu saya membayar secara tunai, itu saya bisa dibuatkan kwitansi oleh Nurul. Jadi yang membuat kwitansi itu adalah orang yang menerima uang, bukan orang yang menyerahkan uang. Nah, nanti kwitansi itu sebagai tanda bukti bahwa orang tersebut yang membuat kwitansi itu sudah menerima uang. Nah, di situ ada berapa jumlahnya, kemudian ada nama. Nah, tadi misalkan saya yang memberikan uang kepada Nurul sebagai pembayaran, pembelian. Nanti di sini telah diterima dari Eksi, kemudian uang sejumlahnya berapa, ditulis di sini. Nah, keterangannya guna membayar apa? Tuh ada keterangannya. Nah, nanti terbilangnya berapa uang. Ini berarti berapa total uang yang saya serahkan kepada Nurul. Nah, nanti di sini ada tanda nama Nurul dan tanda tangannya. Itu. Jadi, nanti misalkan oh ini uang dari siapa? Sudah diketahui di sini ada namanya. Nah, terus misalkan bos saya bertanya, uangnya sudah diterima oleh siapa? Nah, nanti di sini yang menerima kan di sini ada nama dan tanda tangan. Kemudian, umumnya kwitansi terdiri dari dua bagian, di mana bagian pertama akan diberikan kepada pihak yang membayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang. Sedangkan bagian yang kedua dapat dijadikan sebagai bukti pencatatan penerima uang. Jadi kwitansinya ada dua, asli dan kopian. Yang asli untuk yang membayarkan uang atau menyerahkan uang, dan yang kopiannya untuk yang menerima uang tersebut. Berikut ini adalah bagian dari ciri-ciri yang terdapat pada kwitansi. Yang pertama ada tanggal transaksi. Nah, misalkan terjadinya sekarang berarti Rabu tanggalnya 9 bulan September 2020. Kemudian yang kedua tercantum nama pihak pemberi uang. Nah, dari namanya misalkan kayak tadi saya memberikan uang ke Nurul berarti nama saya, berarti di situ telah diterima uang sejumlah dari Eksi. Terus yang ketiga di situ ada jumlah dan nominal uangnya. Nah, uangnya berapa tadi yang diserahkan oleh Eksi kepada Nurul. Kemudian yang keempat ada keterangan atau maksud dan tujuan dari transaksi pemberian uang tersebut. Nah, tadi keterangannya kan untuk membayar misalkan pembelian kertas misalkan. Nah, yang kelima ada tanda tangan yang disertai materai bila dibutuhkan. Nah, tanda tangan di kwitansi itu untuk jumlah yang besar itu lebih baik menggunakan materai. Jadi ada lebih diperkuat oleh hukum. Kemudian ada tata cara pembuatan kwitansi. Yang pertama, nama lengkap dari orang yang melakukan transaksi atau instansi yang memberikan uang. Itu harus nama lengkap. Kemudian, tujuan pembayaran menjelaskan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Cap atau stempel di dinas atau perusahaan yang menerima pembayaran. Kemudian, jika menggunakan materai, seharusnya tanda tangan mengenai materai yang ditempelkan.
Nah, ingat, kamu setiap tanda tangan ada materainya itu harus tanda tangannya harus mengenai materai. Kemudian ada nomor kwitansi. Ini berperan supaya membedakan antara satu dengan kwitansi lainnya. Dapat dibuat dengan urutan angka atau huruf, dengan penomorannya bisa dikerjakan sesuai keperluan yang diinginkan. Nah, jadi untuk nomor kwitansi itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Boleh menggunakan huruf, boleh menggunakan angka. Boleh juga gabungan menggunakan huruf dan angkanya, misalkan B1. Misalkan dari perusahaan Abadi berarti A1 misalkan. Nanti dari perusahaan misalkan Citra berarti C1 itu boleh. Atau misalkan perusahaan Abadi 1, perusahaan Citra berarti 2 itu juga boleh. Atau misalkan kita menggunakan huruf ya bisa juga perusahaan Abadi A kemudian perusahaan Citra berarti yang B. Kemudian jumlah uang yang diserahkan yaitu besaran nominal yang ditulisnya itu sama dengan angka dan hurufnya. Misalkan tadi di sini kan ada huruf ya nih di sini. Nih gambarnya. Nah, di sini ada uang sejumlah. Nah, ini kan tulisannya atau kita menulis dengan menggunakan huruf. Nah, terbilang berarti kita menggunakan angka. Nah, di sini nih 1.152.000. Nah, di sini harus sama 1.152.000. Jangan sampai di sini nulisnya misalkan 152.000. Nah, padahal di sini tulisannya 1.152.000. Tuh, jadi harus sama, tidak boleh beda. Kemudian tempat, tanggal, dan hari terjadinya transaksi ya. Tadi misalkan tempatnya di Bogor, harinya hari apa? Atau misalkan hari Rabu, tanggal 9 September 2020. Nah, untuk catatan di sini ada kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang yang kemudian diberikan kepada yang melakukan pembayaran. Ingat, kwitansi itu harus ada nama dan tanda tangan. Jadi, nanti misalkan kita ditanya uangnya sudah diserahkan kepada siapa. Nah, di situ sudah ada nama dan tanda tangannya. Kemudian ada faktur. Nah, di sini ini contoh faktur. Bisa kalian lihat di faktur itu ada nama perusahaannya, kemudian ada nama pembeli, kemudian ada nomornya, ada tanggal. Misalkan kita kan membelinya secara kredit ya kalau faktur itu. Nah, nanti di sini ada jatuh temponya. Kapan kita harus membayar pembelian tersebut. Nah, di sini ada nama barang, kemudian satuannya, kemudian harga satuan, jumlahnya dan total yang harus dibayar. Misalkan ada potongan ya di sini ada diskon, kemudian ada PPN. Dan selalu ada nama dan tanda tangan yang membuat faktur tersebut. Nah, di sini dijelaskan faktur adalah sebuah pernyataan tertulis mengenai barang yang telah dijual baik dalam jumlah dan harganya. Dan faktur ini dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Jadi yang membuat faktur adalah penjual. Salah satu fungsi dari faktur adalah sebagai bahan pertimbangan pembelian dalam meneliti kembali akan barang-barang yang telah dibelinya. Nah, untuk bukti faktur ini juga diperlukan apabila nantinya akan terjadi retur pembelian. Nah, retur pembelian itu pengembalian barang yang telah dibeli. Nah, tadi selain kita membuat nota kredit, itu juga ada retur pembeliannya. Dan bisa retur penjualan, bisa retur pembelian. Kemudian faktur dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu faktur pembelian dan faktur penjualan. Untuk pihak pembelian, faktur yang diterima merupakan faktur pembelian. Begitu pula bagi penjual. Jadi kalau misalkan yang menerima penjual, yang kita sebagai pihak penjual yaitu namanya faktur penjualan. Tapi kalau kita yang sebagai pembeli yaitu namanya faktur pembelian.
Nah, di dalam faktur terdapat informasi mengenai hal-hal sebagai berikut. Tuh, tadi ada nama barang dan alamat penjual. Kemudian ada nama penjual. Ada nama penjual dan alamat penjual, kemudian ada nomor faktur, ada nama dan alamat pembeli, kemudian ada tanggal pembayarannya, kemudian syarat pembayaran, dan yang terakhir ada keterangan mengenai barang yang meliputi harga satuan, jenis barang, kemudian ada kualitas barang dan jumlah barang. Ingat, faktur itu digunakan jika ada pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, kalau tadi penjualannya secara tunai, ya berarti kita menggunakan nota kontan. Kalau penjualan dan pembeliannya secara kredit, kita menggunakan faktur. Berikutnya ada nota debit. Nah, untuk nota debit ini adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, tadi ada retur atau pengembalian barang yang tidak sesuai. Kalau pada waktu kita mengajukan pengembalian barang tersebut, kita sebagai pembeli kita harus membuat nota debitnya. Nah, kalau kita sebagai penjual kita membuat nota kredit. Itu bedanya. Jadi nota debit dan nota kredit itu akan dibuat jika ada pengembalian barang yang tidak sesuai. Nah, kalau nota kredit dibuat oleh penjual, nota debit dibuat oleh pembeli. Nota debit merupakan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirimkan suatu perusahaan atau badan usaha kepada konsumennya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah nominal tertentu, didebit atau dikurangi. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli. Hal-hal yang tercantum pada nota debit dan nota kredit pada prinsipnya adalah sama. Hanya terdapat perbedaan pada informasi yang tercantum di dalam masing-masing nota. Pada intinya, bukti transaksi yang bernama nota kredit dan nota debit dikeluarkan saat terjadinya ketidakcocokan atau tidak sesuai dengan barang yang diharapkan oleh pembeli. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Berikutnya ada cek. Nah, ini bentuk cek. Cek adalah sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di dalam surat cek tersebut. Nah, di sini kamu bisa lihat dalam cek itu pasti ada nomor ceknya. Kemudian nanti di sini ada tanggalnya, tanggal kapan cek itu dibuat. Nah, di sini atas penyerahan cek ini berbayar kepada. Nah, di sini harus ada nama siapa yang menerima cek tersebut. Misalkan tadi saya membayar ke Nurul tidak menggunakan uang tunai, tapi saya punyanya cek. Nah, berarti nanti saya memberikan cek ini atas nama Nurul, kemudian jumlahnya berapa. Nanti harus saya tangani. Nah, nanti Nurul itu harus mencairkan uang atau mencairkan cek ini dalam bentuk uang tunai itu ke bank yang bersangkutan. Tuh. Nah, di sini cek terdiri dari dua bagian, yaitu pada bagian sebelah kiri buku cek terdapat sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Nah, untuk bagian sebelah kanan itu dapat diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Nah, jadi ada dua dalam cek, satu untuk penerima dan satu lagi untuk yang memberikan cek tersebut. Berikutnya ada bukti memorandum. Nah, adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk suatu kejadian-kejadian
yang berlangsung di dalam intern perusahaan atau internal perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini memo hanya digunakan untuk pihak intern atau pihak internal perusahaan. Jadi bukan untuk orang lain. Yang di sini maksudnya pihak internal atau intern perusahaan itu adalah orang yang berada di dalam perusahaan tersebut. Contoh dari memo ini adalah untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Tuh. Nah, di dalam memo itu di sini ada tanggal kapan memo ini dibuat, kemudian nama perusahaan dan alamat perusahaan tersebut. Di sini ada keterangan memo, kemudian ada nomor memonya, dan memo ini dibuat oleh siapa? Nah, di sini dari berarti dibuat oleh pimpinan. Untuk bagian mana? Di sini untuk bagian pembukuan. Nah, halnya di sini penyusutan peralatan aktiva tetap. Hal yang disusutkan misalkan 100% dari harga perolehan. Nah, di sini tanda tangan yang membuat yaitu pimpinannya. Kemudian ada biliet giro nih, namanya biliet giro. Biliet giro itu beda dengan cek. Tuh, bentuknya juga berbeda. Di sini untuk biliet giro itu adalah sebagai surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank lain atau bank yang berbeda. Nah, untuk perbedaannya, kalau cek itu kita bisa mencairkan uangnya dalam bentuk uang tunai. Kalau biliet giro itu tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, tapi hanya memindah bukukan sejumlah uang. Tuh, misalkan tadi saya membayar pembelian kertas kepada Nurul menggunakan cek, berarti kan nanti Nurul akan mencairkan uang tersebut mencairkan cek tersebut ke bank. Nanti Nurul akan menerima uang sejumlah yang tertulis di dalam cek tersebut. Nah, kalau biliet giro, misalkan saya membayar ke Nurul menggunakan biliet giro. Nah, nanti Nurul ke bank itu tidak menerima uang, tapi di tabungannya Nurul atau di rekeningnya Nurul itu akan masuk uang sejumlah yang tertulis dalam biliet giro. Itu bedanya. Perlu diingat bahwa penerima biliet giro tidak bisa menukarkan dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi dapat menyetorkan biliet giro kepada bank untuk menambahkan simpanan di rekening. Tuh. Jadi rekeningnya saja yang bertambah, tapi kita tidak menerima uang tunai. Kemudian ada rekening koran. Nah, di sini rekening koran itu adalah bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Nah, untuk untuk rekening koran ini adalah orang-orang yang mempunyai rekening di bank tersebut. Nanti kita tinggal datang ke customer service-nya dengan keperluan untuk mencetak rekening koran. Nah, di rekening koran itu berbeda dengan buku tabungan. Kalau di buku tabungan nanti keterangannya hanya misalkan mutasi masuk debit. Kalau masuk kan berarti masuknya ke kredit. Kalau misalkan kita mengambil itu di sini masuknya ke debit gitu. Nah, tidak hanya ada keterangan hanya ada tanggal dan tidak ada keterangan jelasnya. Nah, tapi nominalnya sama. Kalau untuk rekening koran di sini ada tanggal, kemudian ada keterangan detailnya. Misalkan dapat transferan dari Nurul. Nah, di sini ada rekening, misalkan rekening BRI atas nama Nurul. Itu lebih jelas. Kalau di buku tabungan itu kan tidak ada tulisannya. Itu transferan dari mana, cuma ada uang yang masuk dan uang yang kita ambil. Itu bedanya rekening koran dengan buku tabungan. Kemudian kalau kita membahas mengenai membahas mengenai dana kas kecil atau mengelola dana kas kecil, itu kita akan mengenal bukti kas keluar. Nah, ini bukti kas keluar itu terdiri dari di sini ada nama perusahaan, kemudian ada keterangan yaitu bukti pengeluaran kas, kemudian ada nomor dan tanggal terjadinya transaksi pengeluaran kas tersebut,
Kemudian di sini ada keterangan dibayarkan kepada siapa, jumlahnya berapa. Tuh, dan nanti di sini kita tulis juga nomor akunnya sesuai dengan di buku pembukuannya, kemudian di sini ada jumlahnya berapa. Nah, nanti disetujui ini oleh kepala bagian keuangan yang menyetujui, kemudian dibuat oleh bagian hutang dan dibayar oleh bagian kasa. Tuh. Untuk pengertian dari bukti kas keluar itu merupakan bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Bukti pengeluaran kas ini biasanya akan digunakan untuk dokumen ketika menyusun jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini ada juga selain pengeluaran kas ada bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk di sini ada nama perusahaan dan alamatnya, kemudian ada nomornya, kemudian di sini ada keterangan diterima dari siapa, kemudian dibayarkannya uang jumlahnya berapa dan untuk keperluan apa, kemudian kita tulis nominalnya. Dan di sini yang menerima uang tersebut harus tanda tangan. Kemudian kita juga bubuhkan, jangan lupa dituliskan untuk tanggalnya. Nah, untuk bukti kas masuk ini merupakan bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang atau kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Bukti kas masuk ini nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas atau kas masuk. Kemudian di sini ada bukti setoran bank. Nah, kalau kamu pernah ke bank untuk menabung atau mentransfer via bank, itu nanti kamu harus mengisi bukti setoran. Nah, di bukti setoran ini contohnya bisa kalian lihat harus ada tanggalnya, kemudian nomor rekeningnya yang akan kita store uang tersebut itu nomor rekeningnya berapa, namanya siapa gitu. Nah, yang menyetor juga harus dicantumkan, yang menyetor namanya siapa, kemudian alamatnya di mana. Dan nanti di sini keterangan jumlahnya berapa dan ditulis secara bilangan atau angka dan ditulis secara menggunakan hurufnya juga. Dan jangan lupa penyetor itu harus tanda tangan. Nah, di sini dijelaskan untuk bukti setoran bank adalah catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank, misalkan bisa untuk menabung dan bisa juga untuk transaksi untuk investasi atau penanaman modal ke bank, atau misalkan saya bukan untuk menabung Bu, tapi saya untuk misalkan mentransfer ke orang lain. Nah, itu juga bisa kita tetap menggunakan bukti setoran. Nah, itu mengenai penjelasan dari materi bukti-bukti transaksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.